Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai paradigma efisiensi rantai pasok dengan implementasi Six Sigma. Materi ini membahas konsep dasar Six Sigma, metodologi DMAIC, penerapan dalam rantai pasok, studi kasus implementasi di perusahaan hingga perkembangan masa depan menuju Quality 4.0. Poin pertama yaitu konsep utama Six Sigma. Pada slide ini terdapat 4 konsep utama dalam Six Sigma. Pertama adalah fokus pelanggan, yaitu semua proses perbaikan dilakukan untuk memastikan kebutuhan dan kepuasan pelanggan terpenuhi. Kedua, eliminasi waste atau pengurangan pemborosan. Six Sigma membantu perusahaan mengurangi cacat dan keterlambatan, juga aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Ketiga, pendekatan berbasis data. Pengambilan keputusan dilakukan menggunakan data dan analisis statistik, bukan sekadar asumsi. Dan yang keempat adalah perbaikan terus-menerus atau continuous improvement. Proses dalam perusahaan selalu dievaluasi agar semakin efektif dan efisien. Dengan 4 prinsip ini, perusahaan dapat menjaga kualitas sekaligus meningkatkan daya saing. Selanjutnya, sistem sabuk dan integrasi rantai pasok. Dalam Six Sigma terdapat sistem tingkat atau belt yang menunjukkan kompetensi seseorang. Dimulai dari white belt, yaitu tingkat dasar yang memahami konsep umum Six Sigma. Kemudian yellow belt yang mulai terlibat dalam proyek perbaikan. Selanjutnya green belt yang mampu memimpin proyek perbaikan skala menengah. Di atasnya terdapat black belt yang memiliki kemampuan analisis mendalam dan memimpin proyek strategis. Tingkat tertinggi adalah Master Black Belt yang berperan sebagai mentor dan pengarah strategi implementasi Six Sigma. Seluruh tingkatan ini mendukung integrasi rantai pasok agar koordinasi antar bagian perusahaan menjadi lebih efektif dan konsisten. Selanjutnya, metodologi DMAIC. Metodologi utama dalam Six Sigma adalah DMAIC yang terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama adalah define, yaitu menentukan masalah, kebutuhan pelanggan, serta target proyek. Tahap kedua adalah measure, yaitu mengukur kondisi saat ini menggunakan data seperti baseline, proses, DPMO, dan pengukuran kualitas. Tahap ketiga adalah analyze, yaitu mencari akar penyebab masalah menggunakan alat seperti diagram Pareto. Tahap yang keempat adalah improve, yaitu merancang solusi dan melakukan uji coba perbaikan. Tahap terakhir adalah kontrol, yaitu memastikan hasil perbaikan tetap terjaga melalui SOP, monitoring, dan control cut. Selanjutnya, pilar integritas dan alat statistik. Dalam rantai pasok, integritas sangat penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan stabilitas operasional. Pilar pertama adalah transparansi dan ketertelusuran, sehingga setiap proses dapat dipantau dengan jelas. Kedua adalah etika dan tanggung jawab, seperti yang diterapkan perusahaan Patagonia dalam menjaga keberlanjutan dan etika produksinya. Ketiga adalah mitigasi risiko, misalnya melalui strategi dual sourcing untuk mengurangi ketergantungan pada satu pemasok. Contoh studi kasusnya, pertama, pada PT XYZ ada industri mie instan. Perusahaan berhasil mengurangi tingkat cacat melalui standarisasi material, pembaruan SOP, dan pengawasan yang lebih ketat. Contoh kasus kedua adalah Freshbox Europe yang mengalami masalah kebocoran kemasan yogurt. Setelah mengganti jenis film kemasan, tingkat perusahaan berhasil turun hingga 60%.
Nah, dari studi kasus ini terlihat bahwa Six Sigma dapat diterapkan di berbagai industri dengan hasil yang signifikan. Selanjutnya, masa depan quality 4.0. Perkembangan teknologi membawa Six Sigma menuju era quality 4.0. Salah satu tren utama adalah menggunakan artificial intelligence atau AI dan analitik prediktif untuk memprediksi masalah sebelum terjadi. Kemudian ada konsep Green Six Sigma yang menggabungkan efisiensi proses dengan prinsip keberlanjutan. Selain itu, teknologi blockchain mulai digunakan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan data rantai pasok.